Halo semua, balik lagi bareng gue Verave. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 22 ya dari kelanjutan Battle Through Devon ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berusaha untuk mencapai fighting god bintang 6 tahap menengah, dia kekurangan setidaknya 1,5 juta sumber gas lagi. Adapun Sun Er dan juga Wu Zhen yang telah menyelesaikan kultivasi mereka sejak lama, mereka tetap menunggu Xiaoyan sampai sumber gas yang menyebar akhirnya menghilang sepenuhnya. Xiaoyan pun lalu menghela napas secara perlahan dan membuka matanya. Xiaoyan saat ini sudah memiliki 6 juta fondasi sumber gas. Ketika Xiaoyan membuka matanya, ada suara pertempuran dan suara binatang buas di sekitarannya. Ternyata itu adalah Xiao Yueli yang sedang melawan gerombolan arus binatang buas. Sosoknya bergerak di antara gerombolan binatang buas itu. Setiap sapuan sabit dewa kematiannya, sejumlah binatang buas langsung mati dan tidak ada yang bisa mendekati tempat area Xiaoyan berlatih. Lazy, Wu Zhen, dan bahkan Sun Er juga berjuang melawan gerombolan binatang buas itu. Semua orang bekerja sama untuk memastikan bahwa tidak ada binatang buas yang bisa mendekati Xiaoyan atau mengganggu Xiaoyan. Saat melihat adegan ini, Xiaoyan pun terkejut. Semua orang sangat berjuang keras untuk melindunginya. Apa yang terjadi? Mengapa ada banyak binatang buas di sini? Ucap dari Xiaoyan. Ada 3 bencana di Killing Heaven level kedua ini, dan gelombang binatang buas ini adalah salah satunya, jawab dari Xiao Yueli. Ini jelas bukan pertama kalinya Xiao Yueli memasuki Killing Heaven. Dengan dia mengatakan seperti itu, berarti Xiao Yueli ini bukan pertama kalinya untuk memasuki Killing Heaven ini. Berarti dia sudah memasuki Killing Heaven ini sebelumnya. Dan dia tampaknya mengetahui banyak tentang apa yang ada di dalam Killing Heaven ini. Berapa lama serangan ini akan terjadi? Tanya dari Xiaoyan. Para binatang buas itu meraung dengan sangat panik. Xiaoyan juga ikut menyerang para binatang buas itu. Setelah membunuh beberapa binatang buas, Xiaoyan menemukan bahwa sebagian binatang buas ini tidaklah nyata tetapi diubah oleh iblis. Situasinya akan menjadi lebih buruk dan tujuan mereka tampaknya sangat jelas, yaitu menyerang orang-orang yang memasuki Killing Heaven level kedua ini. Binatang buas yang ganas ini tampaknya telah kehilangan akal sehat mereka. Mereka terus bergegas maju dan dengan sangat putus asa mereka menyerang sejumlah orang. Mereka terus berjuang dengan mati-matian dan sangat sulit untuk menahan serangan mereka. Ini akan berlangsung setidaknya sampai 3 hari, ucap dari Xiao Yueli. Apa? 3 hari? Lama sekali ya, ucap dari saya. 3 hari bukanlah waktu yang singkat dan mereka harus melawan binatang buas dengan terus-menerus dalam 3 hari ini. Kekuatan binatang buas ini tidaklah rendah, jadi mereka cukup merepotkan untuk dihadapi. Dan mereka akan mengkonsumsi banyak energi untuk pertempuran ini. Xiao Yueli terus menyapukan sabit mautnya dan kawanan binatang buas itu pun langsung berjatuhan. Xiao Yueli berdiri di samping Xiaoyan. Ekspresinya masih tampak tenang atau biasa-biasa saja. Sepertinya dia tidak merasa kelelahan. Xiao Yueli seperti tidak panik sama sekali saat menghadapi semua binatang ini. Ibaratnya dia sedang melawan semut saja. Jika ayah merasa sangat merepotkan, biarkan aku saja yang melawan mereka semua. Bagiku ini hanya pekerjaan yang sangatlah mudah, ucap dari Xiao Yueli. Dengan kata lain, sampai sekarang Xiao Yueli sebenarnya belum menggunakan kekuatan penuhnya. Selama Xiao Yueli ini mau, dia akan sangat mudah untuk menyelesaikan gerombolan hewan seperti ini. Mereka terlihat seperti bayi kelinci yang sangat lucu di hadapan Xiao Yueli. Xiaoyan memandang orang-orang di sekitarnya dengan yang sedang bertarung.
Dia tahu bahwa Xiao Yueli ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Xiaoyan pun tersenyum dengan getir ketika Xiaoyan mengetahui kekuatan Xiao Yueli ini begitu jauh dari Xiaoyan sendiri. Namun, Xiaoyan pun lalu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu melakukan ini sendirian, karena untuk semua orang, gelombang binatang ini sebenarnya adalah sebuah keuntungan. Bantu saja orang yang terlihat kerepotan untuk menghadapi gerombolan binatang buas ini, ucap dari Xiaoyan. Baiklah ya, kalau begitu aku mengerti, jawab dari Xiao Yueli sambil mengangguk. Sebenarnya perhatian Xiao Yueli ini lebih banyak tertuju kepada Sun Er, dan dia tidak akan membiarkan ada bahaya yang terjadi kepada ibunya. Untuk seseorang fighting god bintang 1 seperti Sun Er, gerombolan binatang buas seperti ini sangatlah sulit untuk dilawan. Tetapi dengan bantuan Xiao Yueli, Sun Er mungkin tidak akan kesulitan. Saat ini, semua tim yang ada di Killing Heaven level kedua ini sedang melawan gelombang binatang buas tanpa terkecuali. Dan ada beberapa tim yang telah dibantai oleh gerombolan binatang buas ini dari waktu ke waktu. Pada hari kedua, jumlah binatang buas ini terus meningkat. Xiaoyan sendiri tidak tahu dan tidak bisa mengingat berapa banyak binatang buas yang telah dibunuh olehnya. Saat ini, semua orang terlihat berlumuran darah. Dan pertarungan yang panjang ini membuat semua orang secara bertahap mulai kelelahan. Namun, jumlah binatang buas ini tidak berkunjung berkurang dan malah terus meningkat. Kekuatannya semakin kuat. Beberapa binatang buas yang besar dan kuat juga bahkan membunuh 2 orang yang bekerja sama untuk membunuhnya. Semua orang telah mengkonsumsi banyak energi saat ini. Dan Sun Er telah mundur ke tempat yang aman untuk memulihkan sumber gasnya terlebih dahulu. Tetapi dengan perlindungan Xiao Yueli, Sun Er tidak akan berada di dalam bahaya. Setelah melakukan pemulihan, Sun Er pun akhirnya akan bergabung lagi dalam pertempuran itu. Meskipun Xiao Yueli melindunginya, Sun Er masih tetap berjuang dengan sangat keras. Dan karena hanya dengan cara ini saja kekuatannya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik dan cepat. Wu Zhen juga saat ini sumber gasnya telah habis. Hanya Xiao Yueli dan juga Lei Ji saja yang masih berjuang melawan para binatang buas itu. Xiaoyan lalu menggunakan Lotus Flame hitam untuk melawan gelombang binatang buas itu. Dadeduk, 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 bimbing, 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 buar. Lautan api hitam pun lalu meledak. Titik api Immortal Flame menyebar ke banyak binatang buas di sekitarannya. Tiba-tiba gumpalan sumber gas terserap oleh Xiaoyan. Jadi sumber gas Xiaoyan ini sepertinya tidak ada habisnya dalam pertarungan yang panjang seperti ini. Alias setiap Xiaoyan membunuh binatang buas dengan api hitam Immortal Flame-nya, maka sumber gasnya akan langsung terisi lagi. Itu karena api Immortal Flame menyerap sumber gas dari orang atau lawan-lawannya. Pertarungan yang panjang ini juga benar-benar menguntungkan bagi Xiaoyan. Inilah kelebihan Xiaoyan daripada Xiao Yueli. Dia bisa membunuh musuhnya atau mengalahkan para musuhnya sekalipun itu binatang buas. Jika dia menggunakan Immortal Flame, maka sumber gasnya akan terisi ulang kembali. Karena Xiaoyan bisa mendapat hasil yang lebih baik dalam kultivasinya, pada 3 hari ini, gelombang binatang buas tampaknya masih belum berhenti, tetapi jumlahnya sedikit berkurang. Saat jumlah binatang buas ini sudah berkurang, ada kekuatan penindasan yang lebih kuat melanda mereka. Buar, ada getaran dari dalam tanah dan gunung-gunung di sekitarnya pun runtuh dan retak. Seolah-olah ada benda besar yang jatuh ke tanah pada saat ini. Dan semua orang pun lalu melihat ke arah atas. Ternyata itu adalah binatang kristal cangklang yang berukuran ratusan meter. Tubuhnya ditutupi oleh kristal es. Dia bergegas menuju ke arah tim Xiaoyan dan dengan langkah yang besarnya, dia terlihat sangatlah cepat. Binatang buas kuno, ucap dari Xiaoyan yang melihat itu. Binatang kristal es cangklang ini
Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan bahwa binatang buas kuno ini benar-benar berbeda dari binatang buas sebelumnya. Dan tidak hanya itu saja, karena masih ada bayangan yang menutupinya. Semua orang pun melihat ke arah atas dan melihat binatang yang sangat besar yang terbang dan tubuhnya dipenuhi dengan api. Sepertinya itu adalah finik api, ucap dari Xiao Yueli saat mengangkat kepalanya. Jelas bahwa sosok besar ini juga merupakan binatang buas kuno yang sangatlah ganas. Binatang kristal es cangklang dan juga finik api Yautian merupakan binatang buas yang terkenal di Killing Heaven ini. Mereka memang sering berjalan beriringan. Mereka adalah raja daratan dan raja langit. Itu tentu saja mereka tidak akan mudah untuk dihadapi, ucap dari Xiao Yueli. Tentu saja tidak semua tim akan diserang oleh binatang kuno itu. Tetapi saat ini di mata Xiaoyan keduanya bukanlah binatang buas. Tetapi bagi Xiaoyan ini kedua binatang itu adalah kedua kristal sumber gas yang sangat berharga. Setelah merasakan kekuatan kristal sumber gas, Xiaoyan pun memahami betapa pentingnya kristal sumber gas ini. Keduanya sudah dianggap sebagai binatang buas kuno kelas kedua. Lalu, memang ada beberapa kesulitan untuk mengalahkannya. Dan jika aku tidak ikut menyerang, pada dasarnya tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka, ucap dari Xiao Yueli. Baiklah, binatang yang terbang itu akan kuserahkan kepadamu. Dan yang di darat biarkan aku saja yang menghadapinya, ucap dari Xiaoyan. Xiao Yueli pun lalu mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Namun dia sedikit khawatir tentang keselamatan ayahnya dan yang lainnya. Karena binatang kristal es canglang ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat menakutkan. Dan sangat sulit untuk menyelesaikannya atau membunuhnya. Namun karena Xiaoyan sudah membuat keputusan seperti ini, akhirnya Xiao Yueli pun tidak dapat mengatakan apa-apa. Dan Xiao Yueli segera melesat ke udara untuk menghadapi finik api. Ini benar-benar finik api. Ibu Sun Er menjauhlah sedikit karena pertempuran di sini sudah melebihi kekuatan yang bisa ibu tanggung atau melebihi batas kemampuan ibu. Ini demi keselamatan ibu sendiri ya. Dan keselamatan ibu adalah nomor satu untuk ayah dan juga aku, ucap dari Xiao Yueli. Lalu lengan Sun Er pun bergetar. Sun Er melihat sosok Xiaoyan yang sedang ada di ujung dan dia benar-benar ingin bertarung membantu Xiaoyan. Namun Sun Er juga mengerti bahwa kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Seperti yang dikatakan oleh Xiao Yueli, selama Sun Er tidak terluka, itu akan menjadi sebuah bantuan terbesar bagi Xiaoyan dan juga dirinya. Kakak Xiaoyan, aku pasti akan menjadi lebih kuat lagi. Dan suatu hari nanti aku akan bertarung berdampingan dengan kakak Xiaoyan lagi, ucap dari Sun Er. Xiaoyan yang sudah akan memulai pertarungannya segera akan memberi perintah kepada yang lainnya. Lazy, Jiansu, bantu aku melawan binatang kristal es canglang ini. Sedangkan Wu Zhen, kamu harus menempatkan 100 manik-manik petir di posisi tertentu, ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan merasa sudah mempunyai tim Fearless generasi baru. Meskipun yang pertama tentu tidak akan tergantikan. Semua orang pun lalu mengangguk setelah mendapatkan perintah dari Xiaoyan ini. Aura Lazy pun lalu meledak. Kekuatannya ada di tahap awal Fighting God bintang 7. Fondasi sumber gasnya berjumlah 20 juta. Sedangkan Jiansu, dia telah mendapatkan banyak peningkatan setelah lolos dari Killing Heaven level pertama. Dan dia telah menerobos ke tahap awal Fighting God bintang 7 juga. Dengan fondasi sumber gasnya berjumlah 24 juta. Ditambah lagi, dia mempunyai senjata baru, yaitu Ghost Blade. Oleh karena itu, kekuatan Jiansu telah lebih kuat dari sebelumnya. Binatang kristal es canglan ini sudah mulai bergerak. Dan jaraknya kurang dari 100 kaki dari tim Xiaoyan saja. Xiaoyan ada di tengah-tengah. Lazy dan juga Jiansu ada di sebelah kiri dan kanan Xiaoyan. Buar, sumber gas mereka pun lalu meledak. Namun ketika tim Xiaoyan sedang bertarung,
ada beberapa tim lainnya yang tidak jauh dari mereka. Dan mereka tidak menghadapi binatang buas kuno ini. Saat melihat kedua binatang buas kuno itu terlihat atau dari kejauhan mereka melihat binatang atau kedua binatang itu. Jika Xiaoyan bisa melihatnya, Xiaoyan tentu saja akan mengenalinya secara sekilas. Karena Xiaoyan pernah bertemu dengan orang-orang ini saat mereka berada di kuil obat roh, yaitu Wutai. Namun, Wutai tentu sangat dikejutkan dengan keberadaan Xiaoyan di Killing Heaven level kedua ini. Tetapi saat dia melihat ke sekeliling Xiaoyan, dia tidak melihat klon leluhur iblis immortal dimanapun. Wutai pun langsung menghancurkan sebuah slip batu giok di tangannya. Dengan begitu, Cao Ge akan datang menghampiri Wutai. Spring buar. Pada saat ini, ada cahaya hitam yang menyapu ke arah langit. Dan cahaya hitam itu kemudian bergegas menuju Phoenix api yang mempesona di arah langit. Saat menghadapi cahaya hitam ini, sayap Phoenix api yang terlihat kokoh dan sangat kuat, bahkan terlihat rapuh, seperti selembar kertas di hadapan cahaya hitam itu. Buar, Phoenix api ini ingin segera meluncurkan serangan balik. Dia lalu melambaikan sayapnya, dan nyala api yang besar pun berkobar menutupi seluruh tubuhnya. Dia segera menghirup banyak udara kali ini. Sepertinya Phoenix api ini akan menyemburkan sesuatu. Namun ketika dia hendak membuka mulutnya, ternyata mulutnya tidak bisa dibuka sama sekali. Karena ada sebuah telapak tangan mungil yang menekan paruhnya. Dengan ini saja itu sudah cukup membuat Phoenix hitam ini tidak bisa membuka mulutnya sama sekali. Alias dipegangin sama Xiao Yueli ya mulutnya agar tidak bisa ngebuka gitu. Luar biasa sekali. Padahal binatang itu sangatlah besar. Karena ketakutan akan tekanan dari Xiao Yueli, tubuh Phoenix api itu yang besar itu tiba-tiba bergetar. Dan dia segera mengepakkan sayapnya seolah-olah ingin melarikan diri di hadapan seseorang gadis yang imut dan lucu mungil seperti ini. Wuss, sabit kematian Xiao Yueli pun lalu menyapu lagi. Buar, sayap kanan dari Phoenix api itu pun langsung terpotong. Phoenix api ini yang kehilangan sayapnya langsung kehilangan keseimbangannya karena dia tidak memiliki satu sayap. Tetapi dia tidak langsung jatuh dari udara. Bagaimanapun, dia masih memiliki dukungan sumber gas yang sangat kuat dan dia masih bisa terbang dengan kecepatan namun tapi lambat. Dan karena krisis kematian yang dirasakannya saat ini, jadi dia hanya ingin melarikan diri saja, tidak ingin bertarung melawan tim Xiaoyan ini. Namun, Xiao Yueli yang memegang sabit maut tidak terus mengejar. Dia masih berdiam diri melayang di udara, melihat kepanikan Phoenix itu. Kemudian dia hanya menyaksikan Phoenix itu semakin jauh saja. Tetapi dia secara perlahan mengangkat kepalanya. Dan pada saat merah muda Xiao Yueli ini terbuka, ada cahaya hitam yang melintas. Buar, cahaya hitam itu langsung memotong ruang dan bisa membuat Xiao Yueli bergegas menuju Phoenix api itu yang saat ini hanya memiliki satu sayap saja yang tersisa. Ini seperti skill yang membuka gerbang teleport dan dia langsung ada di Phoenix api itu. Atau muncul langsung di Phoenix api itu yang sudah menjauh dari Xiao Yueli. Suara angin yang pecah pun lalu bergema. Dan pada saat yang sama, semua mata yang melihat pemandangan itu segera terpaku. Dan tatapan mereka mengikuti cahaya hitam itu. Buar, cahaya hitam itu pun jatuh kepada tubuh Phoenix besar disertai dengan sebuah ledakan. Dan kemudian sosok besar Phoenix api itu terhenti. Seluruh tubuhnya langsung terbelah menjadi dua bagian sehingga memercikan darah yang sangat banyak. Dalam sekejap vitalitas dari Phoenix api itu pun menghilang. Pada saat yang sama beberapa sinar cahaya menyapu dan menyelayang di depan Xiao Yueli. Cahaya ini bersinar dengan warna atau berjumlah 8 warna. Ini merupakan kristal sumber gas 8 warna. Xiao Yueli dapat dengan mudah menyelesaikannya dalam waktu kurang dari setengah menit saja. Binatang legendaris seperti Phoenix ini hanya sebuah mainan bagi Xiao Yueli. Kekuatannya begitu menakutkan. Ini tentu saja mengejutkan semua orang yang melihat adegan itu, termasuk juga Wutai.
Dan walaupun menurut gue, walaupun Choge datang, ketika ada Xiao Yueli, mungkin Choge itu terlihat seperti apa ya? Mungkin kayak terlihat cacing tanah mungkin ya. Dia sangatlah kuat. Bagaimana mungkin dia bisa memusnahkan binatang kuno kelas kedua dengan begitu mudah? Apakah dia ini adalah seseorang fighting bintang 8? Ucap dari Wutai. Kemudian, Xiao Yueli tidak ikut membantu Xiaoyan untuk melawan binatang kristal es Changlan ini. Karena Xiaoyan sudah berkata, Xiao Yueli bahwa Xiaoyan akan menyelesaikannya sendiri. Jadi, Xiao Yueli tidak ikut campur dalam pertempurannya. Dia hanya menonton saja dengan imut. Saat melihat itu, Wutai pun segera merasa bahwa Xiao Yueli ini bukanlah bagian dari tim Xiaoyan. Terlebih lagi, Wutai belum pernah melihat Xiao Yueli sebelumnya. Jadi dia tidak tahu bahwa Xiao Yueli ini adalah anaknya Xiaoyan. Wutai lalu memandang ke arah Xiaoyan. Setelah beberapa saat, dia memastikan lagi bahwa tidak ada klon leluhur iblis immortal di samping Xiaoyan saat ini. Mungkin orang itu maksudnya adalah klon leluhur iblis immortal ya, tidak ikut dengan mereka. Jika begini, selama wanita itu bukanlah anggota dari tim mereka, maka kekuatan Choge pasti bisa mengalahkan mereka dengan sangat mudah, ucap dari Wutai sambil menatap ke arah Xiaoyan. Dan pada saat yang sama, niat membunuh yang besar pun memancar dari matanya. Tetapi pada saat niat membunuh ini memancar dari matanya, Yueli tampaknya sadar akan hal itu. Lalu Yueli pun mengalihkan pandangannya kepada Wutai. Wutai saat ini sedang bersembunyi di suatu tempat sambil mengawasi Xiaoyan. Adapun Wutai, dia tidak menyadari bahwa Xiao Yueli telah mengetahui keberadaannya dan tetap masih menatap ke arah Xiaoyan. Tanpa diduga, orang ini atau Xiaoyan menjadi lebih kuat lagi. Dia memang benar-benar reinkarnasi dari dewa jahat, ucap dari Wutai. Dia mengamati Xiaoyan terus-menerus dan menganalisa kekuatan Xiaoyan. Dia berharap akan menemukan kelemahan Xiaoyan saat mengamati pertarungan yang telah dijalani oleh Xiaoyan saat ini. Apakah dia adalah reinkarnasi dewa jahat? Tiba-tiba terdengar ada sebuah suara. Dan Wutai pun lalu mengangguk. Ya, sepertinya seperti itu. Wutai tanpa sadar menjawab pertanyaan itu. Namun beberapa saat kemudian Wutai pun terkejut. Hah? Suara siapa itu? Dan ketika Wutai menoleh ke arah belakang, dia melihat ada satu sosok di belakangnya yang entah kapan munculnya atau kapan dia berada di belakang Wutai. Apa? Dia tiba-tiba ada di belakangku, gumam dari Wutai di dalam hatinya. Kemudian dia langsung mundur beberapa langkah. Dan dia pun terengah ketakutannya dan keringat dingin pun mulai keluar dari dahinya. Lalu dia menatap wanita yang sedang duduk di depannya dengan penuh ekspresi ketakutan. Hei Nona, aku di sini hanya ingin menonton pertempuran saja dan aku sama sekali tidak punya niat jahat, ucap dari Wutai. Kenapa kamu begitu ketakutan? Apakah kamu terlihat? Oh ya, mungkin aku terlihat seperti penyihir jahat ya, ucap dari Xiao Yueli. Tidak, bukan seperti itu, Nona. Baiklah, aku akan pergi sekarang, ucap dari Wutai. Tunggu sebentar. Tadi aku merasakan niat membunuh yang terpancar dari matamu kepada ayahku. Jadi, aku rasa kamu tidak akan bisa pergi sekarang, ucap dari Xiao Yueli. Apa? Sialan, dia adalah anaknya, gumam dari Wutai di dalam hatinya. Matilah gua. Karena Wutai tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika dia ingin melarikan diri sekalipun, dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali bukanlah lawan Xiao Yueli atau mustahil bisa melarikan diri dari Xiao Yueli ini. Tidak Nona, Anda pasti salah mengira. Niat membunuh yang baru saja aku pancarkan sebenarnya tertuju kepada binatang kristal es Changlan itu. Aku hanya ingin mendapatkan kristal super gasnya saja. Lagi pula aku tidak mengenal ayah Nona itu, ucap dari Wutai. Xiao Yueli sudah sangat malas untuk berbicara omong kosong dengan Wutai. Kalau begitu, cepat ikuti aku. Dan kita tunggu sampai ayahku mengalahkan binatang kristal es Changlan itu, ucap dari Xiao Yueli. Wutai yang sedang berada di dalam dilema seperti ini, benar-benar ingin melarikan diri. Tetapi dia tidak berani untuk mengambil satu langkah pun di depan Xiao Yueli. Butiran-butiran keringat dingin terus menetes dari dahinya saat ini. Hei, cepat, ikuti aku.
Jika jarakmu melebihi 10 kaki saja dariku, maka aku akan langsung membunuhmu, ucap dari Xiao Yueli. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan video pertama yang durasinya mungkin kalian akan protes, bang kenapa durasi itu, karena skripnya habis. Di sini gue tambahin ya, jadi durasi video ini agak banyak. Assalamualaikum dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah, semoga sehat selalu untuk kalian.